Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal PPASPD untuk literasi sains dari nomor 16 sampai nomor 23. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 16. Nomor 16 ini berkaitan sama namanya dengan bunyi ya. Di sini ada bunyi terkait gender. Nah, yang ditanyakan adalah di sini tentang panjang kolom udara. Nah, panjang kolom udara saat di sini nadanya ke-6. Nah, kita selidiki dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama ada namanya cepat rambat atau V. Nah, yaitu sebesar 330. Terus untuk nada ke-6 ini frekuensinya adalah 329. Nah, di sini frekuensinya sama dengan 330 Hz. Nah, dari data frekuensi dan cepat rambat maka kita tentukan dulu panjang gelombangnya. Maka V sama dengan lambda kali F. Kita masukkan 330 sama dengan lambda kali 330. Maka lambda sama dengan 1 meter. Nah, terus dari sini yang ditanyakan panjang kolom udara yaitu L-nya. Berarti L sama dengan 1/4 lambda. Nah, kenapa kita pakai 1/4? Karena di sini sudah ada keterangannya, yaitu kita menggunakan yang 1/4. Nah, makanya kalau kita gambarkan di sini ya dengan panjang L ini ya, ini nilainya adalah 1/4 lambda. Nah, 1/4 lambda cuma tinggal masukkan. Nah, jadi sama dengan 1/4 dikali 1, maka sama dengan 0,25 meter. Maka hasilnya jadi 25 cm. Maka jawabannya adalah yang D. Terus yang nomor 17 ini terkait sama gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini ada namanya tentang cermin cekung. Di sini ada 2 buah lampu. Ada lampu yang di atas sama ada lampu yang di bawah. Maka posisi mana yang sesuai dengan ini kondisi yang seperti ini. Nah, di sini ada yang pertama kondisi 1, 2 ini adalah ketika lampu pertama dan lampu yang di atas dan lampu yang di bawah itu dinyalakan bersamaan. Maka nanti seolah-olah di bayangan itu di cermin akan terbentuk lampu yang menyala. Terus di nomor 3 dan nomor 4 ini lampu yang atas dilepas. Terus kita nyalakan lagi, ternyata di gambar kelima ini bayangan cahaya lampunya masih terlihat. Tapi cahaya lampu yang di sini adalah berasal dari yang lampu yang ada di bawah. Nah, maka posisi yang 2 lampu tadi, penempatan bola lampu tadi yang paling tepat yang mana? Nah, di sini yang paling tepat adalah yang antara nomor 2 dan nomor 3. Kenapa saya bisa menyebutkan nomor 2 dan 3? Karena gini, ini adalah berdasarkan sifat dari cermin cekung. Nah, sifat cermin cekung di sini posisi lampu pertama itu diletakkan di P atau di jari-jari. Nah, ketika lampu yang di atas itu diletakkan di jari-jari, nah maka sifat bayangan ya. Nah, maka sifat bayangan yang terbentuk itu adalah nyata ya, terbalik diperkecil, diperbesar, sama besar, nyata terbalik sama besar. Nah, makanya di sini kita selidiki mana yang tepat, nomor 2 atau nomor 3. Nah, kalau kita amati ternyata di bagian yang sini itu lampunya itu berada di atas. Berarti maka lampu yang sebenarnya itu apa? Posisinya dalam keadaan terbalik seperti ini. Jadi ketika ini terbalik seperti ini, maka di sini itu nanti jadi terlihat tidak terbalik atau terlihat tegak. Makanya nomor 2 ini jawabannya yang benar. Terus nomor 18 ini berkaitan sama loop ya. Di sini yang ditanyakan adalah pengamatan mata tidak berakomodasi. Jadi matanya tidak berakomodasi, maka objeknya harus diletakkan pada jarak berapa. Nah, di sini yang diketahui dulu yang pertama adalah di sini bunganya itu awalnya 2 cm,
terus berubah menjadi 10 cm. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan perbesarannya. Bahwasanya apa? Perbesarannya tinggal M sama dengan 10 dibagi 2. Maka perbesarannya jadi 5 kali. Nah, terus di sini karena matanya tak berakomodasi, maka kita menggunakan persamaan yang ini ya, yang M sama dengan Sn per F. Nah, Sn per F. Nah, kita masukkan nilainya. Di sini Sn yang kita pakai adalah 25 cm. Nah, maka jadi M sama dengan Sn per F. M nya 5 sama dengan 25 per F. Maka F sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 cm. Berarti apa? Fokusnya ini adalah nilainya 5 cm. Terus maka objek tersebut ditempatkan pada jarak berapa? Nah, kita cek di bacaan. Di sini bahwasanya kalau mata tak berakomodasi, maka bendanya harus ditempatkan di titik fokus. Nah, maka karena di sini tidak berakomodasi, maka jawabannya bendanya diletakkan di tepat di 5 cm dari loop atau tepat di fokusnya. Terus nomor 19, langsung kita baca aja di soal dan bacaannya, soal dan pilihannya, opsinya. Nah, jadi tinggal kita cocokkan antara opsi dengan bacaan. Yang opsi A, rangsangan dimulai dari adanya pemindahan proton luar membran ke dalam membran. Ini jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena yang berpindah itu bukan proton ya di sini ya. Ini di bacaan sini tuh yang berpindah tuh ini namanya ion ya. Ini namanya ion. Nah, jadi bukan proton. Makanya yang opsi A itu salah. Terus yang opsi B, nilai potensial aksi sebesar 30 mF menunjukkan perbedaan jumlah ion positif dan negatif. Ini juga salah karena dibacaannya sini adalah negatif 70. Terus yang C, lalu lintas ion dalam sel menyeberang melalui sinapsis dengan bantuan ini neurotransmitter. Ini jawabannya adalah benar. Ini bisa kita buktikan di bacaan ada ya, di bagian yang sini. Nah, di antar sel terhubung dengan satu lain pada sinapsis. Terus nanti sinapsis ini dibantu menggunakan neurotransmitter. Maka jawabannya sudah tepat ya. Berarti yaitu yang C. Terus nomor 20. 20 ini berkaitan sama namanya lampu. Nah, ini tentang hambatan lampu. Nah, jadi di sini tuh ada namanya hambatan geser gitu ya, atau hambatan putar. Nah, jadi ketika yang pada kondisi 1 itu nanti lampunya ini redup. Nah, terus pada kondisi kedua lampunya ini nyalanya terang. Nah, maka dari kondisi 1 ke kondisi kedua itu maka apa yang terjadi? Nah, itu. Nah, kalau kita amati di sini ya. Jadi gini, ketika di kondisi 1 ini panjangnya, ini kan namanya panjangnya itu ya. Panjang hambatannya ya, atau panjang keping hambatannya. Ini panjang keping hambatannya itu lebih besar daripada di kondisi kedua. Nah, maka apa? Hubungannya apa toh gitu ya. Jadi ketika ya, saya tuliskan di sini, ketika R ya, itu sama dengan berbanding lurus dengan L. Maksudnya gini. Jadi ketika kawatnya, ketika L-nya itu panjang kawatnya itu diperbesar, otomatis R-nya juga membesar gitu. Nah, sedangkan di sini kan dari kondisi 1 ke kondisi 2 itu panjangnya menurun ya, Dik. Nah, maka kita cari yang namanya panjangnya yang menurun. Nah, itu dari kondisi 1 ke kondisi 2. Nah, terus ketika panjang kawatnya menurun ya, maka hambatannya juga menurun. Terus hubungannya sama arus apa? Bahwasanya R itu ya berbanding terbalik sama seper arus. Nah, jadi maksudnya ini berbanding terbalik. Kalau hambatannya gede, maka arusnya kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya yang besar gitu. Karena ini tadi dari kondisi 1 ke kondisi 2 tadi apa? Bahwasanya R-nya tadi ya, R-nya tadi kan R1 tadi lebih besar daripada R2 gitu ya. R1-nya lebih besar daripada R2. Maka arusnya yang I1 tadi pasti lebih kecil daripada arus yang kedua. Nah, makanya apa? Nyalanya tadi jadi lebih terang yang kondisi kedua. Maka dari pembahasan tadi jawabannya yang tepat adalah yang
C. Kenapa? Tadi panjangnya menurun. Nah, ketika panjangnya menurun, hambatannya juga menurun, tapi arusnya meningkat. Nah, kata kuncinya di situ ya. Jadi yang bagian yang sini gitu. Oke, lanjut. Nomor 21 ini terkait sama namanya energi listrik ya. Nah, di sini nggak usah kita baca bacaannya, langsung aja ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang benar berkaitan efektivitas alat penghemat. Nah, kita lihat di sini ada di tabelnya. Di sini ada namanya daya saat menggunakan tanpa ya. Jadi ini tanpa alat penghemat, kalau ini dengan alat penghemat. Nah, maka perbedaannya apa itu ya? Di sini ketika tanpa ini 24.000, tapi ketika dengan alat penghemat malah 26.000. Nah, dari data yang ada di tabel itu, maka apa? Kan tujuannya alat penghemat itu adalah supaya daya yang digunakan itu berkurang, tetapi malah di sini dayanya itu meningkat dari 24 menjadi 26. Nah, maka apa? Ini bisa dikatakan alat penghemat tadi itu tidak bekerja secara efektif. Maka jawabannya yang mana? Yang D. Nah, apa? Tidak efektif. Sebab nilai daya yang terukur dengan alat penghemat lebih besar daripada tanpa alat penghemat. Nah, maka yang dengan penghemat itu 26.000, yang tanpa itu 24.000, malah gede yang menggunakan. Maka ini adalah tidak efektif. Itu. Nomor 22. Nomor 22 ini berkaitan sama namanya levitasi. Nah, di sini kita disuruh menentukan posisi yang paling tepat. Nah, levitasi di sini tuh ini terjadi karena gaya tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak itu kenapa? Gaya tolak menolak itu saat apa? Yang ini, saat yang kutub di L ini itu harus berlawanan dengan kutub yang harus sama besarnya dengan kutub yang di M. Jadi saya ulangi ya. Jadi kutub di L sama di kutub di M ini kutubnya harus sama. Ketika kutubnya sama, maka nanti akan tolak menolak. Maka nanti seolah-olah bendanya ini akan melayang gitu. Nah, maka mana kondisi yang keempat kondisi ini mana yang paling tepat? Nah, nomor 1. Di sini kutub magnet utaranya kita ubah menjadi L. L-nya jadi utara. Terus di sini baterai M-nya adalah positif. Terus yang baterai N-nya negatif. Apakah benar gitu ya? Nah, kalau di sini baterainya M-nya positif kan berarti di sini positif. Misal yang pertama tadi ya, ini positif, ini negatif. Maka kita gambarkan arah arusnya, berarti ini ke atas ya. Ini ke atas, berarti ini nanti ke atas semua. Nah, terus ini nanti kita menggunakan namanya kaidah tangan kanan. Nah, dengan kaidah tangan kanan maka didapatkan dengan kondisi ini, maka M-nya itu jadi di M-nya ya, M-nya nanti jadi selatan ya. Ini M-nya selatan, terus N-nya jadi utara. Sedangkan L-nya tadi di sini sudah utara. Nah, ketika ini utara ketemu dengan selatan, maka malah apa? Tarik menarik. Maka tidak tepat ya. Maka yang jawaban nomor 1 ini jadi salah. Kita ubah. Terus yang kedua adalah kutub baterainya kita tukar. Nah, kita tukar ya. Nah, ini kita tukar kutub baterainya. Nah, kita tukar. Nah, yang M-nya ini yang negatif, yang N-nya positif. Nah, kita gambarkan arah arusnya maka ke sana, sini ke sana, ke sana, ke sana, sana itu ya. Nah, ke bawah ini. Nah, terus kita pakai kaidah tangan kanan. Maka nanti dapat ditentukan bahwasanya M-nya ini ya, M-nya ini utara, terus N-nya ini selatan. Nah, terus ini utara ketemu dengan utara, maka benar ya bahwasanya gayanya adalah gaya tolak menolak. Berarti nomor 1 tadi salah, nomor 2 benar. Nah, itu ya. Terus maka jawabannya di sini apa? Yang 1 salah ya, karena 1 salah berarti kita tidak usah memilih yang ada angka 1-nya gitu. Itu. Terus tadi nomor 2 yang benar gitu. Maka kita milih nomor 2. Terus kita buktikan lagi antara 3 dan 4. Nah, sini kita buktikan coba yang nomor 3 dulu. Nah, nomor 3 di sini magnetnya selatan, baterainya negatif dan positif. Nah, baterai negatif dan positif. Berarti kan sesuai ini tadi ya. Nah, terus kita ubah yang sini.
Yang L-nya ini saya ubah menjadi ini selatan. Nah, ketika ini saya ubah menjadi selatan, maka ini L-nya selatan, M-nya utara. Selatan dan utara tarik menarik. Maka salah ya, berarti nomor 3 ini jadi salah. Nah, ini salah ya. Oke, karena nomor 3 salah, berarti kan otomatis jawabannya yang nomor 4. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Terus terakhir soal nomor 23 di sini tentang dinamo sepeda. Nah, di dinamo sepeda ini yang ditanyakan adalah tentang kinerja generator. Nah, kata kuncinya di sini ya. Di sini ada namanya gaya gerak listrik, itu dapat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ini kecepatannya ya, kecepatannya, terus jumlah lilitan sama besarnya medan magnet. Maka pernyataan mana yang tepat? Yang opsi A, memperbesar knob pemutar untuk meningkatkan gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh generator. Ini yang knobnya ini kita perbesar gitu. Nah, gimana jawabannya? Salah ya, nggak ada hubungannya. Jadi kan yang kita cari adalah yang memiliki 3 faktor ini, yaitu kecepatan, jumlah lilitan, sama besarnya. Berarti nomor A itu salah kalau memperbesar knob. Terus yang B, nilai gaya gerak listrik diperbesar dengan cara memperbesar ukuran logam. Ini juga salah, di sini nggak ada. Terus yang C, menghasilkan dengan cara memperbesar ukuran. Ini juga tidak ada, gitu ya. Yang benar adalah dengan ini, mempercepat putaran. Nah, mempercepat putaran knob sehingga kumparannya ya jadi meningkat tadi, kayak gitu. Maka kan ini ada ya tentang kecepatan tadi. Nah, berarti kan sesuai bahwasanya ketika dengan mempercepat putaran knobnya, nanti gaya gerak listrik atau GGL yang dihasilkan juga semakin besar. Oke, gitu ya, pembahasan kita sudah selesai terkait literasi sains untuk fisika dari nomor 1 sampai nomor 23. Oke, selanjutnya adik-adik semua kalau mau menambahkan, mau menanyakan soal-soal atau mau request apa aja, monggo silahkan komen ya di bawah nanti. Nah, oke, demikian yang dapat saya bantu. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat.